jejak-jejak masalah dalam jejak tidak ada. Kalau kita hanya ada hari ini. Itu pernyataan ahli sejarawan, bukan pernyataan ya. Yang lagi yang sampaikan Prof. Nawianto soal yang tadi bagian itu adalah pernyataan sebagai apa? Sejarawan, bukan pernyataan pimpinan Universitas Jember karena beliau hadir sebagai ahli tahun 2007. Nah, mengingat merupakan bagian melayangkan kecaman terhadap peristiwa dirobohkannya cagar budaya tersebut. Mendikbudristek juga menyatakan tengah melakukan koordinasi dan mempertimbangkan akan menempuh upaya hukum. Di luaran tentu teman-teman juga dengar ada petisi misalkan terkait peristiwa ini. Sebagaimana kita tahu, didirikan pada tahun 1930. Kalau saya katakan di perkebunan itu banyak sisa-sisa bangunan-bangunan yang menurut saya itu perlulah 1-2 diselamatkan sehingga kita bisa mengenang bahwa di Jember itu memang dikembangkan dari sebuah perkebunan asalnya, termasuk ya kalau di UNED ini gedung Sositek itu menurut saya cagar budaya ya, yang di belakangnya Puskit Koka itu cikal bakal UNED itu di situ. Mengapa dulu orang UNED itu banyak hidup di Kreongan ya, karena memang kantor pusatnya itu ya di Sositek itu. Dan menarik itu ya, saya pikir bisa dikembangkan oleh riset. Kita akan konsisten akan punya komitmen ya untuk ikut menjaga itu. Nah nanti mungkin Prof. Nawi ini lebih pengalaman terkait dengan itu. Ya kan ada itu juga. Jadi kan kita di sana. Monggo Prof. Nawi mungkin bisa menambahkan. Artinya komitmen UNED akan tetap ikut. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Kepala Senat, rekan-rekan jurnalis. Baik, saya DFIB, jadi memang cagar budaya itu beragam bentuknya dan saya kira UNED sudah menaruh perhatian dalam konteks riset ya yang bernuansa sejarah begitu. Saya kira banyak riset mengenai industri gula, kemudian riset mengenai perkebunan kopi, dan juga ini punya sejarah panjang ya. Perkembangan kota Jember kan tidak terpisah dari perkebunan. Ketika muncul para pengusaha barat itu termasuk ada pusat-pusat perkebunan yang lama, dan saya kira riset di teman-teman ini sangat banyak dan fokusnya lebih sekarang ini lebih mendasarkan pada bukti-bukti arsip ya, bukti-bukti arsip kolonial banyak dieksplorasi. Dan memang sebenarnya dalam konteks keilmuan sejarah kan dibedakan, ada wilayah yang menjadi wilayah sejarawan itu rujukannya arsip, sementara wilayah arkeologi itu kebendaan. Sayangnya kita belum punya program studi yang memang menggeluti dunia kebendaan itu. Tetapi saya kira beberapa teman itu juga menaruh perhatian terhadap pelestarian situs-situs purbakala, situs arkeologis, dan lembaga pengabdian masyarakat juga mencoba untuk mengemas ini dalam konteks pelestarian dan juga bagaimana kemudian menjadikan ini sebagai aset wisata. Saya kira sudah ada upaya ke arah sana. Dan seperti tadi disinggung oleh Pak Rektor, publikasi kita mengenai riset masa lalu Jember, sosial mengenai perkebunan itu sudah sangat banyak, publikasinya sudah beredar dan bisa dibaca, dan sebagian tersedia di Fakultas MD atau di perpustakaan. Saya kira banyak sudah ada. Memang kemudian arah untuk melihat atau mengkaji warisan sejarah kebendaan dalam bentuk pabrik gula atau situs arkeologis, kita baru mulai melangkah ke sana. Tapi kami sebagai edukator ya sedang bergerak dalam dunia pendidikan melihat bahwa ini adalah aspek dari memori bangsa yang harus dilestarikan. Seperti kita itu sadar bahwa tidak terpisah dari masa lalu, dan masa lalu itu tadi disinggung Pak Rektor itu terekam dalam arsip, dalam benda-benda, dalam tinggalan-tinggalan dari masa lalu. Nah, kalau benda-benda yang nyata itu kemudian dihancurkan, itu berarti upaya untuk menghancurkan masa lalu kita, membuat kita lupa, membuat kita gila, karena kita kurang gila nggak ingat masa lalunya. Jadi kalau kita menghancurkan jejak-jejak masa lalu itu sebenarnya kita membuat diri kita menjadi gila. Berarti yang Padang itu yang menghancurkan? Iya, itu yang bertanggung jawab pada proses kita menjadi bangsa yang gila, kan tidak sadar pada masa lalu. Karena menghapus masa lalu kita yang itu merupakan bukti-bukti otentik bahwa kita berproses melalui jejak-jejak masa lalu, dan jejak tidak ada. Kalau kita hanya ada hari ini. Itu pernyataan ahli sejarawan, bukan pernyataan ya. Yang lagi yang sampaikan Prof. Nawianto soal
yang tadi bagiannya adalah pernyataan sebagai apa sejarawan, bukan pernyataan pimpinan Universitas Jember karena beliau hadir sebagai ahli sejarawan. Iya, saya kira begitu. Jadi pelestarian warisan bangsa, memori dalam bentuk arsip, dalam bentuk benda itu adalah keharusan kalau kita tidak ingin kita adalah bangsa yang lupa masa lalunya. Bangsa yang lupa masa lalu adalah bangsa yang gila. Orang yang menghancurkan, siapapun yang menghancurkan masa lalu, jejak di masa lalu adalah yang bertanggung jawab terhadap proses kita menjadi gila. Dan saya kira harus ditindaklanjuti secara hukum. Saya kira demikian tambahan saya. Terima kasih.